Aduh, mukanya sibuk banget. Iya, lagi heboh. Aduh, maaf ini jadinya. Nggak apa-apa, it's okay. Aku kirain ketiduran tadi. Kirain ketiduran. Enggak lah, enggak. Ngobrol dulu aja. Pengen ngobrolnya tentang hal-hal yang belum dibahas media dong. Kalau masalah Heli udah semua udah bahas. Iya. Masalah Mbak Cica yang mualaf semua udah bahas. Kulihat juga aktif di partai toh. Gini. Obrolannya gini. Kita bentar lagi mulai aja. Obrolannya berarti dapat judul nih. Judulnya Kisah Cinta Cica ya. Plus ceritanya yang lagu Aji Sutama. Udah. Oke. Soalnya bahas Heli, ngebahas Cica kecil, semua udah begituan. Kayaknya kisah cinta Cica belum dibahas orang deh. Serba-serbi. Belum ada yang ngangkat kan kayaknya? Enggak sih. Gitu tapi sama bojone apa-apa? Maksudnya gimana nih? Kalau diangkat kisah cintanya, pertama kenalnya, until now gimana? Oh, nggak apa-apa. Itu udah common kok teman-temannya. Cuman memang awalnya dia ngapain sih? Nggak usah dong. Ngapain sih? Gitu. Pokoknya dia bener-bener anti media banget. Dia nggak punya sosmed. Dia nggak. Tapi anak dia yang itu siapa yang pertama? Tiba-tiba dia bisa tahu 22 sama 20. Mau 22 sama 20. Oh, sepantaran anak kita. Kamu menikah tahun berapa? Nikah 97. Oh iya, terus 98 Desember. 99-nya punya. Oh, 98 Desember. Oke. Dan sekarang single parent. Oh gitu. Jadi anak-anak sama dirimu sama mamanya. Oh. Mamanya udah di sorga. Oh, oke. April kemarin meninggal. Terharu. April kemarin. Bukan kanker payudara. Oh, oke. Ya, nggak bisa diapa-apain. Mati, jodoh, rezeki, semua di tangan Allah. Ya kan? Aku punya 3 anak. Yang pertama laki, yang kedua twin. Sepasang. Ya, lucu banget. Itu dari mana gennya, twinnya? Dapatnya dari enggak mana? sih, program sih. Oh, program ya lain. Udah canggih sekarang. Tapi untuk kelaminnya nggak bisa, dokter bantu. Oh gitu, akhirnya dapat laki lagi. Dapatnya sepasang, laki perempuan. Oh, sepasang laki perempuan. Baru masuk SMA. Yang pertama udah kerja, udah wisuda. Nah, alhamdulillah udah bisa bantu-bantu papanya. Iya. Pasti ini come up dari ide anak juga deh. Apa tuh? Background kamu apa sih? Aku awalnya dulu di fashion, anak. Dari situ banyak kenal beberapa selebritis lah. Salah satunya dulu kalau Mbak Cica ingat sinetron Bidadari yang Marsyanda. Marsyanda, ya Marsyanda. Semua baju Marsyanda baju aku. Oh gitu. Jadi kamu mainan sama si itu dong, maksudnya angkatan lu siapa ya? Arisa Putra gitu-gitu enggak? Ya Mas Ari. Tasya Kamila. Tasya Kamila. Tasya Kamila semua baju di video itu baju aku dan aku ada di lokasi syuting. Oh gitu. Dahsyat ya. Kalau yang kesini serius semua. Akhirnya gara-gara pandemi banyak di rumah. Udah, YouTube deh. Ini juga masih baru, belum setahun, baru 11 bulan. Masih baby lah. Apa aja. Yang penting selalu manfaat, otak muter terus gitu. Ya kan? Setuju nggak sih? Gue sih nggak bisa deh yang diem gitu. Jadi ya udah. Kita mulai aja ya. Oke, yuk. Oke.
Assalamualaikum Mbakku Cica Kuswoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar Alhamdulillah apik, Mas Henry. Lagi pandemi gimana nih kesibukannya? Lagi pandemi, enggak lah, asik-asik aja aku. Ya pokoknya positive thinking terus, tiap pagi selalu cari energi positif, vibe positif, say no to negatif gitu ya. Jadi maksudnya pagi-pagi begitu melek, selesai subuhan atau misalnya subuh tidur lagi jam-jam 7 baru turun tangan, udah ketemu teman-teman ijo royo-royo aku. I'm so happy banget di antara mereka. Terus ngurus suami dulu, anak-anak gini. Udah beres, oke. Bunda di kebun ya. Tanamannya keren-keren banget, gila. Lihat di kontennya di YouTube. Wah, dari semua monstera apa ada ya? Keren banget. Ya, tapi belum gede-gede. Aku selalu ngecas ngeliat kakak-kakak aku kayak Plan of Lita atau Salmanda Plan atau apa gitu. Mereka tuh, monsteranya udah naik-naik. Terus apa Bukori apa tuh mereka. Udah mungkin udah 2 tahun kali ngerjain ya. Kalau aku kan emang pas during pandemic gitu ngapain ya. Dan aku juga nggak nyangka dulu. Kaktus saja mati di tangan aku. Gak cocok dia. Cocok barang itu. Terus kenapa bisa jadi jodoh sekarang? Nggak ngerti ya, karena terus pada akhirnya aku juga maksudnya mempelajari, terus sebenarnya thanks banget sama Instagram apa segala macam, YouTube channel itu benar-benar ngajarin banget gitu. Jadi kalau malam belum bisa tidur atau apa, boring kan, udah mau nonton TV apa ya, aduh beritanya yang selalu membuat kita gitu ngapain gitu. Jadi ya udah lihat tanaman, YouTube tanamannya Planterina apa segala macam gitu-gitu. Jadi ya udah, oh gitu, tanaman ini ternyata begini. Water propagate juga ada, sistem water propagate. Terus di iniin juga ada gitu. Senang deh. Salut seorang Cica Kuswoyo mau pegang-pegang tanah, ada cacing, ada galang macam-macam kan pastinya. Bukan lagi cacing, ulet, apa deh. Yang penting jangan ular aja. Jangan ular sama kucing. Aduh, kalau cacing aja ya udahlah, cacing gitu kan. Zaman dulu papa kan suka mancing, jadi udah biasa deh cacing untuk mancingnya dia. Dan satu lagi salutnya ngerti ya masalah-masalah tanaman, penyakit-penyakitnya. Banyak belajar gitu sama komunitas anak-anak yang dan aku salut juga sama anak-anak sekarang yang maksudnya kreatif banget gitu, inovatif, segala-gala dia bisa ulek tuh. Padahal backgroundnya juga bukan tukang petani atau maksudnya ini enggak, tapi akhirnya dia mencintai. Jadi ya pokoknya hebat deh mereka gitu. Jadi aku banyak belajar lah sama mereka gitu, brainstorming sama mereka apa aja. Karena aku orangnya emang nggak bisa diem gitu loh, dari dulu sampai sekarang ya. Aku kalau diem sakit. Ini di teras apa? Hah? Di teras masih tinggal. Kamu ini ya, I show it dikit nih, ngintip kebun gue. Iya. Nah, tuh gue suka banget liatnya. Sampai dilelang Sabtu Minggu saya lihat tuh di IG. Iya, itu diajak teman fotek. Maksudnya ada si dari anak-anak kafling. Anak-anak kafling mana? Kafling Ragunan. Bunda, ayo dong, tanamannya ngapain sih di penuhin doang, tapi enggak deh. Enggak ngerti caranya, ya udah gimana? Oh, ya udah, I bikin lagi. Tapi anaknya banyak yang support ya, Helen support, terus sepupunya juga saya lihat tuh. Apa sih? Yang untuk tanaman tadi. Dan mereka tahu penyakitnya, masalah-masalahnya tahu ya? Oh iya si David iya. David, Helen, iya. Ya maksudnya The Kuswoyo ini sebenarnya banyak talentnya, talentanya ada banyak gitu. Cuman
Males banget galinya. Itu penyakit tuh. Karena otak senimannya lebih banyak daripada otak yang lainnya. Iya. Jenawi nggak sih? Enggak, aku udah nggak di Haji sekarang ikut suami. Pasaran sama suami kayaknya orang Makassar, tapi kenapa pesta kawinannya pakai adat Padang? Loh enggak, waktu akad nikah pakai Padang, mamanya Padang. Terus jadi sebenarnya akad nikah mestinya pakai adat gue dong gitu. Suaminya Makassar, nama Andi. Sampai Naya pun juga ada nama Andinya. Tapi pesta kawinan pakai pakaian koto gadang nih. Gimana cerita nih, makanya pengen tahu. Tentang Makassar dan Padang gimana sih gitu. Oke, jadi aku ketemu bapaknya anak-anak itu emang maksudnya aku sendiri juga nggak tahu ya dia orang mana gitu kan, bahasa gitu. Orang mana? Makassar, Padang gitu campur gitu kan. Terus dia, Jawanya nggak ada sama sekali. Tapi sejak ketemu itu, kamu orang apa? Kalau kan aku ewok gitu ya, karena papa mama ngajarin kita selalu bahasani yang lebih tua gitu kan. Jadi terus gitu, aduh manggilnya apa? Ndra gitu. Aku Indra gitu nggak serantan di mulut gitu. Terus dia bilang, kamu orang apa? Jawa gitu. Ya udah panggil aja Mas Indra gitu. Oke deh Mas Indra. Sampai sekarang Mas Indra. Nah dia adalah anak campuran dari Makassar, ini tepatnya sama Padangnya tuh Koto Gadang gitu. Nah pada saat kita menikah itu adat yang kepake itu adat aku ada, tapi di keluarga aku aja gitu loh. Tapi di acaraannya enggak gitu. Karena ibu mertuaku gini, almarhum ibu, Indra, kamu keluar dari rahim ibu gitu kan. Lah terus aku mau engkel-engkelan gitu ngapain gitu ya, mau dan mama aku hebat banget. Padahal kita udah itang Yunas gitu loh, baju akad nikah apa segala macam gitu ya. Terus udah gitu udah ready semua baju akad nikah itu. Gitu. Tapi mama aku, apalah arti baju, apalah arti busana gitu. Yang penting kesakralan pada saat kalian akad dan selanjutnya bagaimana gitu. Sudahlah gitu. Terus ya udah, jadi ya alhamdulillah. Terus kenal suami di mana namanya? Awal pacaran nih. Kita korek-korek cintanya nih. Gini sebenarnya dikenalin temen, dijodohin temen kali gitu. Aku nggak kenal sama sekali, aku kan nggak bergaul ya, bukan nggak bergaul, maksudnya pergaulan aku ya teman sekolah, kalau nggak teman sekolah keluarga gitu ya, gitu. Jadi nggak pernah gaul gitu. Terus diskoan juga enggak gitu, karena pada saat teman-teman lagi kerajingan semua gila disco gitu kan. Aku tuh kerja gitu, Sabtu Minggu tuh udah punya jadwal untuk show di daerah-daerah gitu loh. Jadi dari umur 7 tahun sampai aku umur 18-an gitu masih ada gitu terus gitu. Jadi ya udah no time gitu. Nah terus aku berangkat ke Australia, pulang dari Singapura, Australia ke Singapura, terus aku balik, aku kerja di Bank Duta. Pas kerja di Bank Duta, ya udah pekerjaannya 9 to 5 gitu aja terus, gitu pulang-pulang sore-sore kayak gini gitu, lagi duduk-duduk gitu, tiba-tiba temen aku dateng gitu, ada Mas Seno dateng gitu. Gini terus gitu, katanya lu mau beli Wrangler lah apa gitu kan. Terus begitu, nggak pernah nelpon ke pom bensin Pondok Indah gitu kan. Terus akhirnya ya udah gitu. Jadi man pacar ini setelah balik dari Amerika, dia dia sekolahnya lulusnya dari Amerika. Terus begitu dia
udah bisnis gitu. Jadi ya udah segala-gala deh di bisnisnya, nggak salah Padang kan gitu ya. Oke. Jadi dahsyat sih, pinter gitu. Terus gitu ya udah. Katanya di pom bensin Pondok Indah itu ada tulisan Cica cari Wrangler, padahal sumpah demi Allah nggak pernah tahu nomor teleponnya bensin Pondok Indah itu aja nggak tahu. Emang kita suka ngisi bensin di situ karena rumah kita di Haji Nawi kan. Gitu. Udah terus jadi gitu ya udah nggak Cica cari Wrangler, enggak, gila duit dari mana, gue baru kerja di Bank Duta gitu kan. Maksudnya ya kan lu nyanyi gini lah, nyanyi kan goes to my family gitu loh, maksudnya ya buat kehidupan kita lah gitu. Jadi enggak lah, nggak ada. Kalau mau lu jual tanah gue di Depok gitu kan. Gitu, ya udah. Tiba-tiba besokan harinya gitu, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu ya. Terus gitu dibawa maksudnya dikenalin lah, aku Mas Indra datang ke Haji Nawi gitu. Haji Nawi aku masih belum ada pikir apa-apa gitu. Ya udahlah, tanahnya nggak jadi, malah kita jadian. Heran. Dan 10 tahun pacaran. Ya? Dan 10 tahun pacaran. Gak bosan? Kurang lah gitu. Enggak ya. Sorry ya, aku tuh yang setia. Kalau udah merit langsung sih nggak masalah. 2-3 tahun merit oke lah. Tapi kan 10 tahun hebat ya. Ya sempet lah aku, maksudnya ya Allah ini udah tahun ke-5, ke-6. Tapi gini. Aku percaya sebuah proses itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi kebetulan maksudnya memang kan kami keluar dari keluarga yang sangat berbeda gitu loh. Kalau suami kan birokrat, keluarga birokrat lah kasarannya. Aku seniman gitu. Jadi sempat kalau dari pihak keluarga Makassar, top banget deh. Orangnya kan apa adanya kayak Jawa Timur gitu. Iya gitu kan. Maksudnya aku maaf nyun sewu, aku bukan sukuisme, tapi maksudnya ini kenyataan hidup yang kita keluarga ya. Gitu. Keluarga. Jadi tapi akhirnya jadi paham betul gitu. Terus udah gitu pada saat kita jalin hubungan yang lebih serius agak calon ibu mertua aku kurang merasa pas gitu. Dia merasa maksudnya aku keluar dari keluarga yang multicultural, multi religions gitu ya maksudnya. Jadi bagi orang Padang kan Padang apa Makassar? Oh ternyata mix ya. Ya mix. Jadi si papi orang Makassar asli gitu, orang Bone, terus ibu mertua Padang, Koto Gadang. Terus ya udah aku adat kita malah nggak kebagiannya pas lagi widodaren aja. Iya pakai Koto Gadang di pesta kan? Iya Koto Gadang, betul. Dan kemarin ini acara 17-an pakai Koto Gadang lagi, seru banget. Aku asli Padang loh. Oh gitu. Padangnya mana kamu? Padang kota. Oh oke. Kalau mertua aku Koto Gadang. Bukit Tinggi. Sebelum nyobain Bukit itu dong, Itia Gulia Itia gazebo, bir. Udahlah, gue masak itu. Pernah ke sana? Iyalah. Waktu Tegak Datuk kita ke sana karena kebetulan kakak ipar aku tungkeknya. Berarti media kecolongan ya? Apa? Media nggak tahu. Media Padang terutama nggak tahu. Iya. Kan waktu itu, makanya gue selalu bilang, maksudnya hidup gue kebagi 3 gitu. Hidup aku kebagi 3. Satu waktu era Heli dan seterusnya, which is benar-benar maksudnya I dedicate my life untuk orang tua dan adik-adikku gitu ya. Jadi ya udah, terus remaja udah mulai transisi, ketemu suami, pacaran 10 tahun pacarannya. Iya. 10 tahun pacarannya, terus udah gitu ya udah akhirnya kita menikah 98, punya 2 anak. Itu chapter 2 gue gitu loh maksudnya. Nah setelah anak-anak udah tambah gede, I have nothing to do gitu loh maksudnya. SMA udah dong gitu, maksudnya udah jadi maksudnya istri dan ibu 2 anak-anakku gitu maksudnya.
kelihatannya udah jalan nih, udah semuanya udah jalan gitu. Jadi udah apa ya gitu, gue mau ngapain lagi gitu. Udah Ya sempet udah ngilang dari peredaran kan? Ya itu waktu ketemu mantan pacar ini yang cerewet, orang Padang Makassar ini. Kamu pilih. Jadi dia itu banget, dia bukan matriarkat tapi patriarkat banget gitu loh. Jadi dia di mana-mana maksudnya kepala rumah tangga tuh saya, aku gitu. Jadi udah, kamu stay, kamu urus anak-anak, kamu ini, kamu itu, kamu ini gitu. Ya udah, oke, I'll take it consequences. Aku sendiri juga maksudnya udah ngerasa boring kan gitu, being me, Cica Kuswoyo itu gitu loh. Pengennya ya udahlah jadi Mirsaria Diani. Terus surname aku aja diganti sama suamiku, kakak apa segala macam, jadi Kesuma gitu kan. Suamiku nggak pakai nama suami bapaknya gitu, Cakile, jadi pakai namanya dia. Terus gitu karena dia lahir di Tanjung Karang, Lampung ya. Terus gitu kan anak bank ya, jadi muter gitu. Terus ya udah pas pacarannya di Australia yang first love. Pacar pertama? Serius banget ya, iyalah Mas Indra gitu loh. Tapi iyalah gitu. Sebelumnya belum pernah pacaran seorang Cica yang zaman itu udah dikenal banyak orang lah. Monyet-monyetan lah gitu. Semua kan juga ngalamin monyet-monyetan. Ada yang nembak-nembak zaman dulu, kata anak sekarang kan ada nembak ini, apa sih nembak dulu, kayaknya nggak ada kata nembak gitu. Oke, gitu ngerti. Oke, gitu. Terus ya SMP, SMA adalah gitu, zaman kuliah maksudnya ya gimana. Tapi nggak ada yang hook gitu. Yang pakai hati baru Mas Indra. Sebelumnya nggak pakai hati. Yang ini nge-hook banget, nggak tahu gimana ya, nggak ngerti. Ya itulah, makanya aku bilang jodoh, mati, rezeki semua udah ada ngatur, aneh deh. Bapak aku dong. Waktu sekolah di Singapura? Pacarannya? Enggak dong. Di Jakarta? Jakarta justru. Ketemu di Jakarta. Terus udah gitu, ya udah akhirnya masuk ke chapter 3 ya. Aku udah setengah abad, terus apa ya yang bisa sama tua kita. Itu tuh bener-bener yang maksudnya walaupun kita beda lah gitu, tapi saling mengisi pada akhirnya gitu. Maksudnya apa yang nggak ada di aku, akhirnya aku dapetin dari Mas Indra. Baliknya juga gitu. Apa yang dia nggak pernah rasakan gitu. Kayak misalnya keluarga aku kan dari sampai jatuh, habis ribut ya udah selesai dah gitu lah, nggak ada gitu. Atau cerita juga berapi-api, teriak-teriak gitu kan, maksudnya buat dia ini kayak nggak ada manner gitu. tapi ya udah. Cemburuan nggak sih? Seru ya. Kenapa? Cemburuan nggak sih Mas Indra? Ntar katanya GR, gue bilang cemburu. Ya secara kan usia 50 masih cantik loh. Waduh. 50 plus malah. Udah kisut-kisut loh, udah kisut-kisut. Iya, cemburuan nggak? Ada nggak sih cemburuan? Ada kali ya. Tapi nggak zaman seperti masih muda. Iya. Dia posesif tapi nggak ditunjukin. Dia posesif tapi nggak ditunjukin gitu. Tapi dengan tindakannya gitu. Ngomong nggak? Dia nggak verbal. Kalau aku verbal kan, maksudnya ngomong aja. Aduh, dia bilang gitu. Kenapa mantu-mantuku jadi orang Sumatera semua? Jadi Mbak Helen dapat Batak, aku dapat Padang sama Makassar. Jadi orang nasi Jawa ini. Makanan gimana tuh nyocokinnya Padang dan Jawa, kan beda banget. Iya, tapi nggak apa-apa juga, oke juga, santai aja. Pada akhirnya maksudnya itu kan adjust
adjustment kan pasti gitu. Aku juga masuk ke keluarga Mas Indra juga not that easy gitu. Tapi apalagi Mas Indra juga ya ke keluarga aku pasti agak gitu. Tapi ya lama-lama makanya aku menjadi diri kita sendiri itu akan lebih nyaman gitu. Diletakkan di mana aja kamu akan nyaman gitu. Tapi jangan terus kayak punya dua kepribadian, ngapain gitu. Iya kan? Ya sih. Jadi gini, pas married ya udah dia patriarkat banget kan, dia maksudnya benar-benar laki-laki sejati banget. Kalau maksudnya aku kepala rumah tangganya, kamu ibu rumah tangga, kamu manage keluarga, maksudnya manage domestik, aku oke, siap gitu. Ya udah kita jadi teamwork gitu. Terus ya sampai melepas anak-anak sekarang sudah pada kuliah apa segala macam. Terus udah gitu kok lali skip deh. Gue 53 nih suka skip deh. Tadi pertanyaan lo apa, Henry? Ya itu tadi yang si suami tahu cicanya artis gitu. Gini pertanyaannya ini, udah punya album belum setelah married? Albumnya iya itu. Nah, terus udah gitu pada saat anakku umur 14 atau 15 gitu Mbak Naya gitu. Anakku yang perempuan sih yang bener-bener maksudnya ngedrive. Dia jago disco loh ya, Naya ya. Ngedance. Iya, keren. emang apa darah sih bahasanya itu bahasa kita banget ya, jadul banget ya bahasanya disco ya. Ya jago ngedance lah Naya. Terus cerita album tadi. Terus Abi juga begitu. Abi ternyata juga maksudnya darah seninya ada, dia udah punya single, dia udah punya mini album apa segala macamnya. Udah bersamaan dengan itu anak perempuan aku tuh gini. Bunda nggak bosan ya gitu. Bunda being ya kayak nggak ada manfaatnya gitu sih jadi perempuan gitu loh. Cuman ya just enjoy ibu-ibu arisan, ngopi-ngopi cantik gitu. Aku capek lihatnya. Bunda juga udah capek. Jadi it's not me gitu loh. Aku maksudnya ngobrol jagongan sama tukang kebun apa gitu ya. Maksudnya aku bisa belajar bagaimana mereka tuh survive, bagaimana mereka pada akhirnya terus gitu terus gitu. Tiba-tiba Mas Rudy Emerald tahu kan? Ya. Rudy Emerald Band gitu. Tahu. Kebetulan kan beliau kan sempat maksudnya sempat menikah sama sepupu aku, anaknya Om Tony gitu loh, Mbak Kenny gitu. Terus sekarang udah pisah, tapi maksudnya hubungan masih tetap baik. Nah, waktu itu berkali-kali masih Mbak, Mbok apa kayak bikin gebrakan sekali aja gitu. Terus nggak mau, enggak, aku nggak akan nyanyi, enggak, karena maksudnya memang nggak ada, aku nggak akan melangkah kalau nggak dapet izin dari suami dan anak-anakku. Itu tipe aku banget lah gitu, maksudnya karena didikan papa mama tuh maksudnya ya pokoknya ya orang oleh macam-macam lah pokoknya ya udahlah
mendito gitu loh. Maksudnya kalau udah memilih itu ya udah gitu loh. Jadi nggak ada di konsep papa mama tuh maksudnya perempuan mandiri apa segala macam. Sedangkan sekarang aku tidak begitu sama anak-anakku. Aku kayak teman, sahabat buat mereka gitu. Mereka bisa share apa aja dan pada akhirnya kita nemuin solusi bahwa perempuan itu tetap harus tahu kodratnya, tapi juga harus bisa mandiri gitu. Ya udah, akhirnya ya nyanyilah keluar tuh album gitu. Pas dikasih tahu ke Mas gitu kan masih demonya Mas Rudi gitu. Enggak. Demonya Mas Rudi terus udah ada contoh vokal cewek gitu kan terus gitu. Ih keren, bagus. Ini kalau di mix gitu sama lagu-lagu jadul kocak banget nih gitu kan ya. Terus gitu udahlah terus gitu. Emang siapa yang nyanyi nih gitu? Enggak, ini demo. Maksudnya aku mau nyanyi gitu. Dia bangun dari tempat tidur, aku nyanyi gitu. Anak-anak masuk apa segala macam. Udah biarin aja kenapa sih gitu. Biar gimana kan kerinduan itu ada gitu ya. Tapi pas aku jalanin tuh lucu banget gitu. Aku tahu suami aku masih setengah hati. Take vokal itu bisa berjalan itu pada saat aku dianterin bojoku ke tempat rekaman gitu loh. Walaupun dia nggak dengerin, dia cuma nganterin karena dia ada meeting di daerah Kuningan sana. Jadi dia lewatin ke studio Empu Sendok Mas Rudi gitu kan. Ya udah dia turunin aku apa segala macam. Itu lancar loh nyanyinya. Aneh ya. Aneh banget. Tapi ya gitu. Tapi setelah married cuma satu. Look at Me doang. Iya, single aja. Emang gak kepengen lagi. Maksudnya ya udahlah gitu ya sekarang ya sama Seniman Nusantara gitu rame-rame maksudnya kita mencoba untuk maksudnya bisa menjadi jembatan seniman-seniman lainnya gitu. Jadi ya udah. Dulu ada juga film Cica, ada film Gejolak Kala Muda, ada film Idola Remaja ya? Ya, betul. Kenapa nggak coba film lagi atau sinetron? Makan waktu kayaknya ya. Aku gitu loh, dan maksudnya ya itu balik lagi. Aku kayaknya belum siap keluar dari comfort zone kali ya atau apa. Tapi maksudnya ini justru aku merasa udah bersyukur banget. My comfort zone itu berada di antara suami dan anak-anakku gitu loh. Maksudnya sampai mereka udah benar-benar lepas gitu. Jadi aku ngerasa maksudnya mereka butuh banget gitu untuk ngobrol sama seorang ibu yang maksudnya mau diobrolin apa aja dari A sampai Z gitu. Dia enak, kadang-kadang nggak perlu dijawab, cuma dengerin cerita mereka gitu kan, tapi ya itu aja gitu. Nah itu kan nggak bisa kita rewind ya, nggak bisa kita ulang gitu kalau mereka udah tambah besar, tambah gede gitu. Ya udah, bye-bye Silapi. Ngomong-ngomong anak, zamannya dulu masih ABG lah mungkin ya. Ya mungkin semua kesannya mungkin di luaran glamor mungkin ya, dengan Gejolak Kala Muda kan kesannya jingkrak tuh. Terus muncul lagi Idola Remaja juga ada diskoan gitu. Anak muda sekarang gimana? Oh enggak ya, sama aja. Kalau aku lihat kan maksudnya mereka juga mengalami step yang seperti kita alamin gitu ya. Tapi kan maksudnya sama gini, aja gitu. Ngasih izin nggak kalau Naya tiba-tiba minta izin, Mama mau ke disko dong? Boleh aja. Kenapa? Kenapa?
haknya apa gitu. Kita sebagai orang tua terus nggak tahu ya, aku mungkin salah gitu, tapi aku juga nggak mau. Yang penting kita tahu komunikasi terus terbangun, anak kita ada di mana, telepon nggak pasti dijawab gitu loh. Itu kan kita udah dimudahkan gitu loh dengan semuanya gitu. Tapi kan juga maksudnya justru kita build up percaya diri mereka dan tanggung jawab mereka gitu. Tapi kalau dikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh, lah kita dulu pernah begitu gitu kan, gitu kenapa terus, nah itu aku agak kurang matching kalau bagian itu. Gitu, kalau sama. Dan disco pun tidak semuanya negatif lah. Enggak dong, it's depend on you gitu. Mau apapun tergantung diri kita kok. Iya nggak sih Mas, gitu loh. Nggak ada urusannya sama orang lain mau jungkir balik, orang lain mau pulang ngesot atau apa. Tapi kan kalau kita enggak ya enggak aja. Ingat dulu kalau muda kan keren banget lah zaman itu ya. Apa sih dengan breakdance lagi trends ya. Dan muncul Mbak Cica, Riko Tapati sama Titi DJ, siapa lagi tuh? Ada Septian ya? Ria Irawan almarhum. Septian ada. Dia jago banget breakdance. Dari pantomim. Zaman itu hari-hariannya gimana sih? Memang suka ke disco atau hanya di film doang? Terus kita puter-puter lagu-lagunya Krisya kan, di TV lah gitu. Terus dia, aduh ini lagu Bunda nyanyi kok, hip hura-hura gitu. Halu deh. Aduh Bunda cariin videonya ya orang.